salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ali Hildayanti dengan NPM 223515516017 dari Program Studi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Smart City. Kota pintar atau Smart City merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas tempat. Menurut Winarno, konsep Smart City juga menerapkan lingkungan yang lebih lestari karena konsep pengaturan limbah dan pengelolaan air yang lebih maju. Adapun tujuan dari Smart City juga untuk mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin, menarik investor agar berinvestasi, kemudian menarik penghuni baru dari kalangan baik profesional, akademisi maupun usahawan untuk bertempat tinggal di kota tersebut. Konsep Smart City membuat layanan pemerintah dapat lebih cepat serta berdampak langsung kepada masyarakat. Griffinger et al. Tahun 2007 menjelaskan ada 6 dimensi dalam konsep Smart City sebagai dasar dari penerapan Smart City yang kemudian digunakan dalam menghitung indeks Smart City di 70 kota di Eropa. Meski sebenarnya konsep Smart City pertama kali dicetuskan oleh perusahaan IBM menggunakan TI untuk menjalankan roda kehidupan kota yang lebih efisien. Versi IBM, Smart City adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. Selanjutnya, ada 6 indikator Smart City yaitu Smart Government, Smart Environment, Smart People, Smart Economy, Smart Mobility, and Smart Living. Yang pertama, Smart Government. Guna menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi, maka pengembangan sistem pemerintahan yang smart merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Sleman melalui mesin bernama e-kios. Sistem e-kios adalah kios pelayanan publik yang bersifat real-time dan satu pintu. Melalui e-kios, masyarakat bisa mengajukan semua bentuk perizinan dan permohonan jasa publik tanpa harus berpindah dari satu instansi pemerintah ke instansi lain. Beberapa kota mengintegrasikan Smart Government secara langsung dengan aplikasi besar Smart City. Salah satu contohnya adalah Kota Bandung. Keseriusan pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan integrasi ini dibuktikan dengan dibangunnya Common Center, yaitu pusat kendali untuk seluruh komponen Smart City, termasuk Smart Government. Langkah serupa juga segera diwujudkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya ada Smart Environment, adalah tata cara mengelola lingkungan dengan tanggung jawab dan menjaga keberlanjutan. Pengelolaan ini pun dilakukan dengan menghasilkan inovasi-inovasi seperti pengendalian banjir berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan sampah cerdas, mengurangi emisi karbon, energi cerdas, bangunan hijau, serta manajemen sanitasi. Selanjutnya, inovasi Smart Environment di Jakarta. Pengolahan sampah RDF atau Refuse Derived Fuel, mengolah sampah dengan nilai kalor dan spesifikasi tertentu sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Pengolahan ini dilakukan di TPST atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Bantar Gebang, Bekasi, yaitu 20 truk yang membawa hasil RDF pun dijual oleh Pemprov DKI Jakarta ke pabrik-pabrik semen seperti PT Indosemen Tunggal Perkasa atau TBK dan PT Solusi Bangun Indonesia atau SBI. Ada tahap-tahap yang harus dilakukan pada proses pengolahan sampah menjadi RDF, yaitu penyaringan atau screening, pemilahan atau separating, pencacahan shredding, dan pengeringan drying. Selanjutnya, kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan warga. Kerjasama setiap orang selalu dibutuhkan untuk kenyamanan bersama. Itulah sebabnya Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta melakukan kolaborasi dengan para warga. Kolaborasi ini menyediakan platform donasi dalam jaringan sebagai fasilitas, ide, inisiatif, dan inovasi untuk membuat Jakarta bersih. Ada beberapa katalog
paket bantuan yang bisa disalurkan, seperti yang pertama ada bank sampah yang menyediakan alat-alat pengelolaan sampah, yang kedua rukun warga, melakukan pengawasan manajemen limbah hingga lingkungan RW atau rukun warga, yang ketiga magot, pemeliharaan larva dewasa atau magot yang bisa mengurai sampah organik seperti sisa makanan menjadi protein. Hasil dari pemeliharaan ini juga bisa menjadi pakan untuk hewan ternak atau peliharaan, minyak maggot, dan pupuk cair serta pupuk tanah. Yang keempat, minyak jelantah, yaitu pengolahan minyak limbah sisa penggorengan atau minyak jelantah menjadi biodiesel atau sumber energi ramah lingkungan. Yang kelima, para donatur juga bisa memilih paket bantuan lainnya seperti masker dan sarung tangan. Yang keenam, pengendalian banjir berbasis TIK. Yang ketujuh, pengurangan emisi gas buang. Yang kedelapan, program Samtama atau sampah tanggung jawab bersama. Yang kesembilan, program JRC atau Jakarta Recycle Center. Adapun elemen Smart City, yaitu yang pertama data driven. Smart City menggunakan data yang akurat dan real time untuk membuat keputusan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, connectivity. Smart City memiliki jaringan komunikasi yang cepat dan aman untuk menghubungkan berbagai sistem dan perangkat. Yang ketiga, innovation. Smart City berfokus pada inovasi dan penemuan baru untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Yang keempat, partnership. Smart City berkolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Yang terakhir, yang kelima, sustainability. Smart City berfokus pada ketahanan lingkungan, kesadaran sosial, dan penghematan energi. Adapun penerapan Smart City, yang pertama Transportation System. Penggunaan teknologi Internet of Things atau IoT untuk mengoptimalkan jalur lalu lintas, manajemen parkir, dan sistem transportasi umum. Yang kedua, Energy Management. Penggunaan energi efisien building dan sistem manajemen energi yang cerdas untuk menghemat biaya energi. Yang ketiga, Public Safety. Penggunaan teknologi seperti CCTV, sensor, dan sistem intelijen untuk meningkatkan keamanan warga. Yang keempat, Waste Management atau penggunaan teknologi IoT untuk memantau volume sampah, mengoptimalkan pengelolaan limbah, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan limbah. Yang kelima, healthcare, penggunaan teknologi telemedicine untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, serta penggunaan data analytics untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Adapun kelebihan dari Smart City yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi. Smart City dapat menghemat biaya operasional dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kota. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Smart City dapat meningkatkan kualitas hidup warga dengan memberikan aksesibilitas layanan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Smart City dapat meningkatkan keamanan warga dengan menggunakan teknologi IoT dan sistem intelijen. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pemerintahan, yaitu Smart City dapat membantu pemerintah dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan data analytics. Selanjutnya, ada tantangan Smart City. Yang pertama, biaya implementasi. Implementasi Smart City memerlukan biaya yang signifikan. Yang kedua, kemampuan sumber daya. Kota harus memiliki kemampuan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi Smart City. Yang ketiga, privasi. Perlindungan privasi warga harus dipertimbangkan dalam implementasi Smart City. Yang keempat, sosial. Implementasi Smart City harus mempertimbangkan dampak sosial terhadap warga setempat. Dalam sintesis, Smart City adalah konsep kota yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga, efisiensi, dan keamanan dengan menggunakan data analytics, IoT, dan sistem teknologi lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.